Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Gereja masa kini punya segalanya. Gedung yang megah, musik yang indah, program pelayanan yang rapi, bahkan tayangan ibadah online yang bisa menjangkau seluruh dunia. Namun izinkan saya bertanya hari ini, apakah api Tuhan masih menyala di dalam hati umatnya? Kita hidup di zaman di mana gereja menjadi sangat sibuk mengurus struktur, tapi kehilangan substansi. Kita punya sistem, tapi tidak punya api rohani. Kita punya kegiatan rohani, tapi kehilangan keintiman rohani. Sahabat, banyak orang Kristen hari ini bangga dengan lembaga gerejanya, namun hatinya mulai kering karena lupa bahwa Tuhan tidak berdiam di gedung. Dia berdiam di hati jemaat yang menyala-nyala. Lihat dunia di sekitar kita. Teknologi maju, tapi moral manusia menurun. Ibadah gereja ramai, tapi kehidupan rohani banyak yang sepi. Kita punya bentuk ibadah, tapi kehilangan inti ibadah. Dan di tengah semua itu, Tuhan kembali mengingatkan kita melalui firman-Nya dalam kitab Keluaran 27 ayat 1-8. Ketika Allah berkata kepada Musa, "Buatlah mezbah dari kayu penaga, panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, tingginya 3 hasta." Tuhan tidak berkata, "Bangunlah bait suci besar." Ia berkata, "Buatlah mezbah." Karena sebelum ada lembaga ibadah, Allah mau membangun hati yang siap dibakar oleh kasih-Nya. Hari ini, mari kita renungkan bersama. Apakah kita masih punya mezbah pribadi di hadapan Tuhan? Apakah kita masih membawa korban setiap hari? Mengorbankan waktu, korban ego, korban ketaatan. Sahabat, tema hari ini sederhana, tapi tajam. Mezbah itu pribadi, bukan lembaga. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengerti ini, hidup rohani kita akan menyala kembali. Mari kita buka bersama kitab Keluaran 27 ayat 1-8. Tuhan memerintahkan Musa membangun mezbah dari kayu penaga, dilapisi tembaga dengan 4 tanduk di sudutnya. Ini bukan sekedar perabot ibadah. Ini simbol kehidupan rohani pribadi setiap anak Tuhan. Bangsa Israel saat itu baru keluar dari Mesir. Mereka tidak punya bait Allah, tidak punya kota, bahkan belum punya imam besar yang tetap. Mereka hanya punya satu hal, kehadiran Allah di tengah padang gurun. Dan hadirat itu dijaga oleh satu hal, yaitu mezbah. Bukan lembaga, bukan bangunan, tapi tempat api Tuhan menyala dan korban dipersembahkan. Dengan kata lain, Tuhan ingin berkata, kehadiranku tidak tergantung pada sistem manusia. Aku hadir di tengah orang yang mau menyerahkan diri kepadaku. Kita belajar 3 hal. Yang pertama, hadirat Tuhan tidak dibatasi tempat, tapi dinyatakan lewat kehadiran hati. Didasarkan Keluaran 27 ayat 1-2. Sahabat, Tuhan berkata, "Buatlah mezbah dari kayu penaga." Kayu penaga itu kayu gurun, keras, tapi ringan dan sederhana. Artinya, Tuhan bisa memakai hal sederhana kalau hatinya tulus. Tuhan tidak butuh bahan mewah untuk menyatakan kemuliaannya. Dia butuh hati yang siap. Zaman sekarang banyak orang Kristen berpikir, kalau saya mau mengalami Tuhan, saya harus ke tempat tertentu, ikut acara tertentu. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak perlu datang ke tempat yang istimewa, cukup dengan hati yang terbuka.
Hadirat Tuhan tidak datang karena gedungnya indah, tapi karena hati umatnya terbuka. Tuhan mencari hati yang mau jadi mesbah di kantor, di ladang, di rumah, bahkan di tengah air mata. Kalau hatimu jadi mesbah, apinya, api Tuhan akan turun di dalam hatimu. Yang kedua, ibadah sejati dimulai ketika hati jadi tempat korban, bukan tempat pertunjukan. Didasari dari kitab Keluaran 27 ayat 3-5. Mesbah itu dilapisi tembaga. Tembaga dalam Alkitab melambangkan penghakiman yang dimurnikan. Di atas mesbah itu, api menyala siang dan malam, membakar korban yang dipersembahkan umat. Artinya, ibadah sejati bukanlah pertunjukan, tapi pengorbanan. Sahabat, banyak gereja hari ini megah di luarnya, tapi kosong di dalamnya. Liturginya sempurna, musiknya luar biasa, tapi tidak ada korban hati. Tuhan tidak mencari persembahan uang lebih dahulu. Tuhan mencari persembahan diri umatnya. Ketika kita datang beribadah, Tuhan tidak melihat penampilan, tapi Ia melihat kerendahan hati. Tuhan tidak bertanya seberapa indah suaramu. Tuhan bertanya seberapa dalam penyerahan dirimu. Jadi, kalau hidupmu sekarang sedang dalam proses, yaitu disucikan, diuji, bahkan terbakar oleh keadaan, itu bukan hukuman. Itu mesbah Tuhan sedang bekerja. Api Tuhan sedang menyucikanmu untuk kemuliaan-Nya. Pelajaran yang ketiga, Tuhan tidak mendiami lembaga, tapi menyertai pribadi yang rela membawa apinya. Didasari kitab Keluaran 27 ayat 6-8. Tuhan memerintahkan, buatlah kayu pengusung supaya mesbah itu dapat diangkut. Lihat ini, mesbah itu portable. Artinya, hadirat Tuhan bergerak bersama umatnya. Selama mereka berjalan di padang gurun, mesbah ikut berjalan. Begitu juga hidup kita hari ini. Tuhan tidak hanya hadir di gereja hari Minggu, tapi di setiap langkah hidup orang yang mau membawa mesbah itu di dalam hatinya. Dan di ayat 8 dikatakan, mesbah itu berongga di dalamnya. Kata berongga berarti kosong. Tuhan sengaja mendesain mesbah kosong supaya bisa diisi oleh api Tuhan. Artinya, hati yang kosong karena rendah hati akan diisi oleh hadirat Tuhan. Tapi hati yang penuh dengan diri sendiri, keegoisan, tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Sahabat, gereja bisa berubah, denominasi bisa berubah, tapi hadirat Tuhan tetap tinggal di hati pribadi yang mau berkata, Tuhan, pakai aku, jadikan hidupku mesbah-Mu. Sahabat, Tuhan tidak sedang mencari institusi yang besar. Dia sedang mencari pribadi yang rela dibakar. Dan kalau api Tuhan itu menyala di suatu hati, maka keluarga akan berubah, gereja akan hidup, dan dunia akan melihat terang Kristus melalui hidup kita. Ingat dengan firman Tuhan, api di atas mesbah tidak boleh padam. Kitab Imamat 6 ayat 13. Biarlah itu jadi doa kita hari ini, yaitu, Tuhan, biar api di mesbah hatiku tak pernah padam. Bakar aku lagi dengan kasih-Mu dan pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu. Jadi, sahabat yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita mengerti bahwa mesbah itu bukan benda, bukan bangunan, bukan lembaga. Mesbah itu adalah
hati yang menyala bagi Allah. Gereja boleh punya struktur, gereja boleh punya aturan, tapi kalau api di hati umatnya padam, semua aturan, semua ibadah, ritual tanpa puasa. Tuhan tidak mencari gereja yang sibuk. Tuhan mencari umatnya yang hidupnya dibakar oleh kasih setia Tuhan. Jadi, izinkan saya bertanya kepada sahabatku hari ini. Apakah hatimu masih menjadi mezbah dari Tuhan? Apakah api doa masih menyala di rumahmu? Apakah hidupmu masih menjadi tempat hadirat Tuhan turun? Kalau belum, dengarlah kabar baik ini. Tuhan belum menyerah atas hidupmu. Tuhan masih siap menyalakan apinya kembali. Mungkin engkau merasa hidupmu terlalu sederhana, terlalu biasa, terlalu berdosa. Tapi ingat, mezbah Musa dibuat dari kayu padang gurun, bukan dari emas istana. Tuhan bisa memakai hidupmu apa adanya, asal engkau pribadi berkata, Tuhan, pakai aku lagi, jadikan aku mezbahmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami sadar, kami terlalu sering sibuk membangun lembaga, tetapi lupa membangun mezbah di hati kami sendiri. Kami mohon pengampunan dari-Mu Tuhan. Kami ingin kembali pada kasih yang mula-mula. Saat api yang dulu menyala, pada perjumpaan pribadi dengan Engkau di tempat yang sepi. Bakar kami kembali dengan api kasih-Mu Tuhan. Bakar hati kami dengan kasih-Mu. Jadikan rumah kami, pekerjaan kami, hidup kami sebagai mezbah di mana hadirat-Mu tinggal. Tuhan, ajar kami menjaga api itu agar tidak padam oleh kesibukan, tidak padam oleh dosa, tidak padam oleh rutinitas. Kami menyerahkan hidup kami menjadi korban yang hidup, kudus, dan yang berkenan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.